Hello everyone, it's me Pandu Syahrir. Back to the end of the month, Desember 2019, tentunya kita semua nggak pernah menyangka terkait apa yang akan terjadi dalam 2 tahun ke depan. Kita semua mengalami pandemi yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Saya sendiri turut merasakan pandemi global ini berdampak kepada kegiatan sehari-hari yang kita jalani. Mulai dari mempengaruhi kegiatan bisnis, perubahan berbagai planning yang sudah dibuat, serta cara menjalani aktivitas sehari-hari, hingga mungkin menyerang kondisi mental health bagi sebagian orang. Tapi tentunya ada banyak hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari pandemi global yang terjadi. Perubahan-perubahan tersebut tentunya tidak mudah. Terdapat pemikiran bagaimana nantinya menjalani hari-hari ke depan. Apakah kita bisa melalui semua ini? Apa hal ini bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak-anakku? Bagaimana kondisi teman serta kolega yang terkena dampak buruk dari pandemi ini? Tetapi kita juga merasakan bahwa kita juga diajak untuk berbagi perasaan dan empati kepada rekan dan teman, komunikasi antara keluarga yang menjadi lebih intens, beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan belajar memulai kebiasaan baru tanpa harus bertemu secara fisik dan memupuk rasa syukur untuk dalam menjalani hari. Tentu awalnya terasa sangat asing dan berbeda. Namun fast forward, saat ini kita memiliki optimisme untuk melakukan pemulihan di skala bidang. Harapan untuk itu kembali datang ketika proses vaksinasi secara global berjalan lancar dan proses digitalisasi semakin cepat. Tetapi, apakah kita telah benar-benar mengambil pelajaran berharga dari pandemi ini? Apakah benar kita menjalankan new normal yang sebelumnya seringkali terdengar dikampanyekan? Saya sendiri lebih suka mengungkapkannya dengan kata irreversible trend, di mana gaya hidup, pola perilaku, serta pola pikir kita tidak akan sama seperti sebelum pandemi. Sebagai seorang entrepreneur, sangat berharga untuk melihat bagaimana bisnis bisa berjalan seefisien mungkin dan mengoptimalkan peluang yang ada dengan penggunaan teknologi. Sebagai seorang tech developer, bagaimana teknologi yang dibangun mampu memberikan ruang kenyamanan bagi end user untuk memilih pengalaman yang mudah, aman, dan terkoneksi dengan ekosistem yang dibutuhkan. As a leader, bagaimana kita mampu mengencourage para anggota untuk mencapai tujuan bersama, mengambil keputusan untuk berani benar walaupun sulit, dan mengevaluasi tindakan lalu menjalankannya. Sebagai investor, bagaimana kita menentukan keputusan berinvestasi kita, bagaimana kita akan turut berperan dalam pembangunan ekosistem ekonomi berkelanjutan ke depannya, dampak apa yang ingin kita bawa, nilai apa yang ingin kita wariskan, dan sebagai as a person, bagaimana kita bisa terus berkembang, berguna untuk sekitar, dan memberikan dampak yang positif as a human being. Kita semua kembali lagi dipaksa untuk belajar dan merefleksikan hal-hal yang sudah kita perbuat. Tidak lupa, kita juga diberikan waktu untuk memikirkan betapa berharganya hidup yang kita jalani dan bagaimana kehadiran kita dapat memberi arti bagi sekitar. Terlepas dari apapun yang dikerjakan saat ini, bagi saya hidup akan menjadi berarti bila kita mampu memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Di sini di Indonesia, saya tidak pernah ragu karena kita memiliki kualitas sumber daya manusia yang masih bisa dimaksimalkan untuk membawa perubahan yang lebih baik lagi sebagai warga negara ataupun dalam kehidupan bersosialisasi sebagai manusia. Saat ini kita pun melihat banyak orang bisa bangkit dan berkembang. Kita melihat bagaimana para leader-leader muda hadir dari berbagai bidang, baik industri teknologi, finance, art, education, farming, fishery, dan masih banyak lagi yang semakin kesini, semakin bersinar dan membawa perubahan yang berarti. Di talk show ini, saya akan berusaha membagikan cerita hidup dari berbagai orang tersebut, bagaimana proses perjalanan hidup mereka, apa arti bahagia buat mereka, bagaimana mereka memberi arti bagi kehidupannya dalam mengejar mimpi serta cita-citanya, serta bagaimana mereka berusaha memaksimalkan diri untuk menjadi being useful di sekitarnya. Bukan hanya mereka, namun saya juga akan berbagi pandangan serta apa yang saya pikirkan kepada Anda melalui channel ini. Semoga hal ini dapat berarti bagi Anda, saya, serta semua yang akan menyaksikan. Selamat datang di Being Useful bersama saya, Pandu Syahrir.